Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, kita baca selawat, baca kalimat tauhid dulu ya sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sungguh rugi orang tak ngaji, hidupnya bagaikan mati. Lebih pantas ditahlili walaupun masih belum mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Panjang umur tiada berguna jika jelek perbuatannya, makin besar perkaranya, makin lama di nerakanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jika nyawa di tenggorokannya, terlihat semua dosa-dosanya, menyesal pun tiada berguna, karena melihat siksa nerakanya.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Orang yang baik akhlaknya kepada orang tuanya, bersinar di raut wajahnya karena melihat nikmat syurganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Orang yang jelek akhlaknya kepada orang tuanya, menutup pintu surganya, membuka pintu nerakanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ashabal fadila, ashabas sa'ada, ashabul ulama yang kami hormati dan kami takdimi, para alim ulama, para masyayikh, para sayyid, para syarif, para habaib, para kiai, para ustadz, asatidzah, para PNS, para dosen, para sahabat-sahabat Haramain Petualang, wabil khusus aparat pemerintah, aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, dan rekan-rekanku di grup Haramain WhatsApp, Haramain 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6, dan yang bergabung dengan Haramain, dan wabil khusus sahabat-sahabat Haramain Petualang, dan mustami'at, seluruh sahabat-sahabat sebangsa
dan seagama, tanpa mengurangi rasa hormat kami, semuanya kami hormati dan kami takdimi. Sahabat-sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami takdimi, sudah kita lalui bersama bulan mulia, bulan Muharram, bulan Asyura. Banyak sejarah-sejarah peradaban, sejarah-sejarah berdirinya bulan Hijriyah dan berdirinya tahun Hijriyah dan berdirinya tahun Masehi. Sudah kami bahas pada video-video sebelumnya bahwa pada tanggal 1 Muharram baginda Nabi besar Muhammad SAW hijrah dari Hijaz, Makkah Al-Mukarramah, hijrah ke Habsah atau Madinah Al-Munawwarah. Tidak mulus hijrahnya beliau. Banyak tantangan, cobaan dan rintangan. Banyak hal-hal yang menguji, yang Allah ujikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan kita, namun banyak sekali dan tidak sedikit apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang telah dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain sejak Nabi Adam dan sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi hijrah dari mulai tanggal 1 Muharram dari kota Habsah, dari kota Hijaz ke kota Habsah, beliau dikepung oleh 40 pembunuh bayaran yang sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa ja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Walaupun di tangan-tangan mereka, walaupun di samping-samping mereka, di depan-depan rumah baginda Nabi, di samping-samping rumah baginda Nabi, di belakang-belakang rumah baginda Nabi, dikepung dengan orang-orang pembunuh bayan dengan memakai senjata yang terhunus. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka itu tidak ada apa-apanya, aku butakan mereka sehingga mereka tidak melihat apa yang terjadi di antara mereka. Sehingga baginda Nabi keluar dari rumah beliau walaupun dikepung dengan 40 pembunuh bayaran, baginda Nabi keluar dengan Khalifah Abu Bakar dengan keadaan selamat. Bahkan orang-orang yang ingin membunuh baginda Nabi oleh Allah ditidurkan dan baginda Nabi keluar dengan aman. Bahkan baginda Nabi memberikan masang debu di rambut-rambut mereka oleh orang-orang para pembunuh bayaran ini. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi, setelah baginda Nabi sembunyi di Gua Thur, sampailah di kota Madinah atau kota Habsah yang kita kenal dengan saat ini, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah dengan masjid megahnya, masjid kedua terbesar di dunia, masjid termulia kedua di dunia yang dikenal dengan sebutan Masjid An-Nabawi. Sahabat Haramain, ketika baginda Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah, maka beliau disambut oleh sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin ini sahabat yang hijrah duluan. Sebelum baginda Nabi hijrah, maka sahabat dulu dihijrahkan oleh baginda Nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hijrah. Dan paling terakhir hijrah itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Mbak Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Ja'far kakaknya Mbak Sayyid Ali karramallahu wajhah, dan ada Abu Ubaidah, dan ada sahabat-sahabat yang lain, ada Umar, banyak sahabat-sahabat yang lain di sana, dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga ada di sana menyambut kedatangan baginda Nabi
dengan penuh tantangan dan cobaan sahabat. Walaupun beliau mau hijrah, tapi beliau masih mengalami beberapa ujian, beberapa tantangan, banyak hal dan hambatan yang melintang, tidak semulus apa yang kita inginkan. Sahabat Haramain petualang yang kami hormati dan kami takdimi, setelah sampai di Madinah beliau disambut oleh sahabat Muhajirin atau sahabat yang hijrah dari kota Habsah, dari kota Hijaz ke kota Habsah, dan sahabat Ansor atau penduduk asli Madinah. Maka disambut dengan pembacaan sholawat. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraktal madina wamhu anna sayyi'at asyraqal badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da' asyraqal badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da' anta syamsun anta badrun anta nurum fawqa nur anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur anta syamsun anta badrun anta nurum fawqa nur anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur anta syamsun anta badrun anta nurum fawqa nur anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqain ya muayyad ya mumajjad ya imamal qiblatain ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqain ya muayyad ya mumajjad ya imamal qiblatain tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarrakatal madina wamhu anna sayyi'at. Itulah sahabat-sahabat Haramain petualang, beliau disambut dengan bacaan Tala'al badru alaina dan dibarengi dengan pemukulan rebana ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain petualang yang kami hormati dan kami takdimi, setiap kehidupan itu pasti berhubungan, mulai baik dari seluruh makhluk hidup, baik makhluk hidup dan makhluk yang mati, baik mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia ila yaumil qiyamah nanti. Para nabi
sama-sama juga berhubungan. Nabi Adam, Nabi Idris sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya 2 putra. Dari istri yang pertama beliau dikarunia anak bernama Nabiullah Ishak alaihissalam, dan dari istri yang kedua beliau dikarunia anak yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Dari Nabiullah Ishak alaihissalam yaitu dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, cucu-cucunya menjadi seorang nabi dan rasul yang bernama Nabiullah Isa Al-Masih Ibnu Maryam, yang kita kenal, yang diabadikan namanya dengan tahun Masehi yang diambil dengan nama Nabiullah Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Dan juga dari Nabiullah Ismail alaihissalam beliau dikarunia cucu-cucu yang mulia dan mulia dunia akhirat, nabi dan utusan yang paling mulia di dunia sampai ke akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah kehidupan kita harus menjaga, kita wajib menjaga sejarah sejak Nabiullah Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, dan sejarah di negara kita Indonesia tercinta. Banyak dan tidak sedikit sejarah perjuangan para nabi kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para ulama sampai pada saat ini. Dan tidak sedikit juga sejarah negara kita Indonesia yang kita menikmati hasilnya, para perjuangan para pahlawan kita yang dengan darah dan air mata beliau rela mengorbankan dirinya demi anak cucu kita. Sejak mulai dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang pertama kerajaan Kediri, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Yang Airlangga, sampai ke kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Yang Jayabaya, dan kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Yang Kertanegara, dan beralih ke kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Yang Raden Wijaya. Sampai setelah Raden Brawijaya V terakhir Majapahit, maka berdirilah kerajaan Kesultanan Mataram dan Kesultanan Cirebon. Maka setelah itu lahirlah kerajaan Yogyakarta, Surakarta, dan kerajaan Mangkunegaran I, Mangkunegaran, Kesuhunan Mangkunegaran. Maka semuanya ini tidak lepas dari perjuangan para leluhur kita, perjuangan para wali songo, perjuangan para ulama Nusantara. Kita selaku penerus agama, penerus bangsa, kita harus memelihara perjuangan beliau. Jangan sampai perjuangan para leluhur kita hilang di tengah jalan, hilang ditelan zaman. Maka leluhur kita akan menangis karena keturunannya dan rakyatnya dan santri-santrinya sudah tidak memelihara para perjuangan nabinya dan perjuangan para pahlawannya. Sahabat-sahabat Haramain petualang yang kami hormati, dan kami takdimi, ada 2 keutamaan di bulan ini. Keutamaan di bulan Muharram ini, yaitu keutamaan di bulan Muharram, yaitu dan keutamaan di bulan Agustus. Di bulan Agustus ini kita rakyat Indonesia, kita negara bangsa Indonesia dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Nikmat yang tidak terlupakan dalam sejarah, yaitu nikmat kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Maka kemerdekaan itu kita wajib menjaganya, kita wajib memeliharanya, jangan sampai kemerdekaan itu hilang dan kita kembali dijajah oleh orang-orang asing yang tidak bertanggung jawab. Kita selaku generasi bangsa, selaku
generasi agama Islam, remaja bangsa Indonesia, remaja agama Islam, mari kita mulai sekarang bersatu dan menjaga sejarah kerajaan di Nusantara, sejarah Wali Songo, datangnya Islam ke Nusantara. Kita dan juga wabil khusus menjaga sejarah para nabi dan rasulnya sejak Nabi Adam dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dikenang oleh anak cucu kita kalau kita tidak menutup mata dan kita menjaga melihara sejarah tersebut. Sahabat-sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami takdimi, dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau dikaruniai cucu yang akan membunuh Dajjal kelak, yaitu cucu yang bernama Nabiullah Isa Al-Masih ibnu Maryam. Dan dari Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau dikaruniai cucu yang sangat mulia, nabi dan utus yang paling mulia di dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami himbau kepada seluruh umat Islam dan remaja Islam di Indonesia, dulu yang Sunan Ampel menganjurkan kepada kita rakyat Indonesia di bulan Muharram ini agar banyak-banyak bersedekah, yaitu membuat bubur ayam. Dan di bulan Safar nanti, kata orang Jawa Timur bulan Sapar, maka yang Sunan Ampel menganjurkan untuk bersedekah bubur manis yang dibuat dari tepung beras yang ada gulanya, yang ada bundar-bundarnya. Maka kebudayaan ini kebudayaan yang baik, kebudayaan yang al-adaduh muhakkamatun, kebudayaan yang menjadi hukum, yang termasuk bid'ah hasanah, bukan bid'ah dolalah. Kalau bid'ah hasanah, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama 2 pahala kebaikan dari kebaikan dari amalia tersebut, dan kebaikan dari sedekah tersebut. Sahabat-sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami takdimi, dulu